Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak keadaan-keadaan yang tidak mengenakan hati kita, namun kita harus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Oleh karena itu kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami tahu hari-hari ini banyak hal, kejadian yang kami alami yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi kami percaya Tuhan bawa kami kepada hal-hal yang terbaik. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, dan kami semua sama-sama diberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sudah banyak yang bergabung. Ada Ibu Liana, ada Saudari Maya, terus ada Ibu Yakni, ada Opung Yosef. Salam semuanya. Terus ada Ibu Oilina. Berkati. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapa. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, katakan ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Lebih lagi sama-sama katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Amin. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Katakan semalam telah berlalu, ku memuji. Amin. Puji, ku bersyukur. Katakan ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku. Mari lambaikan tanganmu, katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur, puji syukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi. Puji syukur, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesusku. Oh, haleluya. Mari sembahyang. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau begitu baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Semua kami datang menyembah-Mu, semua kami datang meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, membawa segala pujian, membawa segala hormat. Kami tahu Engkau bekerja, Engkau melakukan yang terbaik. Oh, semua sembah Dia, agungkan Dia. Oh, ya pagi hari ini pagi yang indah, saat yang indah untuk kita datang menyembah Dia. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Karya-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan, Engkau ku agungkan. Nama-Mu hebat, nama-Mu heran. Terima kasih
kasih. Haleluya. Terima Kami kasih ya tinggikan Engkau. Roh Kudus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapakku sembah Kami bersama umat-Mu menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Ku tinggikan Kau ya Tuhan. Haleluya. Engkau mengerti Tuhan. Engkau mengerti segala yang kami alami. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di tengah ombak dan harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Katakan bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Sama-sama di tengah ombak, oh di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Mari sama-sama katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Mari sama-sama katakan, Yesus perhatikan kehidupan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Katakan lebih lagi, amin. Di tengah ombak dan
harus percobaan, katakan hampir terhilang, hampir terhilang. Yes Tuhan. Tujuan arahi Amin. hidupku, Oh, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, yang sudah rusak bersih. Melakukan hal-hal yang biasa kau lakukan, dan engkau dalam keadaan terjepit, dan engkau tidak ada yang memperhatikan. Kiri kanan engkau mentok, depan belakang engkau mentok, dan engkau tidak punya jalan lagi. Keadaanmu seperti perahu di tengah gelombang ataupun di tengah lautan. Arahmu tidak menentu. Percayalah, Yesus memperhatikanmu. Yesus memperhatikan, sebab Dia gembala yang baik. Gembala yang baik selalu memperhatikan domba-domba. Mari angkat pujian ini, katakan Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Sama-sama katakan Yesus perhatikan tetesan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Amin. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala yang baik, yang selalu memperbaiki kami waktu kami dalam kesalahan, dan Roh-Mu tetap menyertai kami sehingga kami mampu berbalik dari kelemahan, dari kesalahan pelanggaran kami. Yang tadinya hidup kami sepertinya tidak ada harapan, tetapi kasih sayang-Mu
penggembalaanmu, sehingga kami memperoleh kembali kekuatan, bahkan hidup yang layak. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Kau kumpulkan kami dan satukan kami dalam Roh-Mu yang kudus untuk memuji menyembah Engkau, untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi keluhan, menjadi kebutuhan kami. Kami percaya pada pagi hari ini mujizat terjadi bagi setiap kami yang selalu taat, selalu setia, bahkan selalu beriman bahwa Tuhan jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menyampaikan setiap permohonan kami, bahkan kami saat ini ingin mendengar Engkau bersabda, melanjutkan apa yang Tuhan sudah mulai dari awal. Dan kami percaya kami diberkati dan hidup kami akan berubah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hamba-Mu percaya semua kami akan diberkati. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan bahkan melakukannya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, luar biasa ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Amin. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi malam, kita ada 2 sesi tentang Tuhan adalah gembala. Karena ini begitu penting Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu mari kita belajar lebih lagi. Kalau kita bahas tadi malam, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Hari ini kita baca di ayat atau dari Yohanes 10 ayat 11. Tuhan adalah gembalaku, demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oh, luar biasa. Jadi gembala yang baik memberikan nyawanya. Saya sebagai gembala jemaat, saya belum sampai di sini Bapak Ibu ya. Saya belum memberikan nyawa saya. Ya. Kalau tenaga, waktu, pikiran, bahkan apa yang saya miliki saya sudah lakukan, tetapi untuk nyawa saya belum Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang bisa memberikan nyawanya hanya gembala yang baik, yaitu Yesus saja Bapak Ibu ya. Haleluya. Justru banyak gembala-gembala ya, apalagi saat-saat Covid ini ya, saya bukan, tetapi saya melihat bahkan juga banyak juga jemaat-jemaat yang berkata, yang bukan jemaat kita, Pak, selama Covid ini gembala tidak pernah datang ke rumah kami, bahkan ada yang sakit tidak pernah datang ke rumah sakit. Saya juga memaklumi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang semua sedang berjaga-jaga ya. Tetapi saya sebagai gembala, saya terus belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, agar apa yang Tuhan lakukan saya juga bisa melakukannya ya. Jangankan jemaat yang tidak kita kenal, kalau datang minta pelayanan kita layani. Haleluya. Karena apa? Karena kita belajar, karena Tuhan yang angkat kita menjadi gembala atau menjadi alatnya atau hambanya. Maka apapun Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan, karena memang Tuhan sudah panggil kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terkecuali, sekalipun Bapak Ibu mungkin merasa hanya sebagai jemaat di gereja atau hanya sebagai pelayan Tuhan, tetapi saya mau katakan semua kita ada posisi penggembalaan. Paling tidak dalam rumah tangga kita itu sebagai gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan akulah gembala yang baik, kata Yesus sendiri. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan dia sudah melakukan itu. Inilah bangganya kita kepada Tuhan yang kita sembah, kita agungkan selama ini, karena waktu dia berbicara dia sudah melakukan. Tetapi banyak Allah-Allah yang lain yang disembah oleh manusia, Allahnya belum melakukan apa-apa. Bahkan kita sendiri tahu bahwa hanya Yesuslah yang bisa berkata,
akulah jalan kebenaran dan hidup, dan hanya Yesuslah jalan keselamatan. Jadi banggalah Bapak Ibu dan saya hari ini punya gembala yang baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi malam kita sudah bahas tentang Daud, dan hari ini juga kita ambil dari sana. Dikatakan bahwa Daud menyadari bahwa dirinya tak ubahnya seperti domba. Amin. Bapak Ibu dan saya itu seperti domba. Artinya domba itu lemah, tak berdaya. Kalau ada masalah pasti kita menangis, pasti kita menjerit. Mungkin dalam hati ini ada satu kekesalan, karena memang kita lemah, tak berdaya, bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri. Kita tidak bisa jaga diri sendiri. Makanya kita selalu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menjaga diri sendiri. Iya. Makanya Tuhan itu adalah gembala yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki rasa takut, namun keras kepala. Haleluya. Itulah domba. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian butuh gembala. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Dikatakan memiliki rasa takut namun keras kepala. Oh, haleluya. Mudah sekali lari dan memberontak sehingga rentan untuk tersesat. Makanya kita selalu katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Makanya di Mazmur 119 ayat yang ke-176 dikatakan, aku tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud sendiri bisa berkata bahwa dia tersesat dan butuh pegangan tangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan saya punya gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Jadi hari ini selalu perkatakan kepada Tuhan, peganglah tanganku. Karena kita ini domba, mudah tersesat, lemah, tak berdaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan demikian kehadiran seorang gembala sangat dibutuhkan. Bersama dengan gembala, domba dikelilingi dengan berkat, segala kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu Yesus sendiri sebagai gembala yang baik dikatakan membawa kita kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Artinya damai sejahtera, sukacita dan bahagia hidup kita apabila kita mau dituntun oleh gembala yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu menuntun kita? Ini butuh kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita merasakan setiap aspek hidup kita. Waktu ada masalah, ada persoalan, kita kuat, kita sepertinya tidak merasakan, padahal masalah itu berat. Disitulah letak daripada pertolongan Tuhan. Amin. Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kita juga harus mengakui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa gembala yang baik itu adalah Yesus. Gembala-gembala yang ada di dunia ini, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini berbeda dengan gembala yang baik, yaitu Yesus. Haleluya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan akan membuat kita tidak berkekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Tidak kekurangan. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai kita. Bahkan Ia mau menerima kita apa adanya. Oh, luar biasa. Di dunia ini orang lain menerima kita karena kita punya sesuatu. Ya atau ya? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Orang lain mau menerima kita bersama kita, menerima pendapat kita karena kita punya sesuatu. Tetapi kalau kita tidak punya sesuatu, masih tanda kutip Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bukan hatinya sudah dijamah Tuhan, maka dia tetap tanda kutip. Tetapi orang-orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, orang yang sudah diurapi Tuhan, bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri, yaitu menerima kita apa adanya. Saya menerima Bapak Ibu apa adanya. Kekurangan Bapak Ibu, kelemahan Bapak Ibu, kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa menerimanya. Karena saya menganggap kita ini adalah domba-domba yang tersesat, yang gampang berubah. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ya, gembala itu menjaga, menopang, menolong dan menyatakan kasihnya setiap saat. Bahkan dipenuhi dengan kesabaran. Ia menuntun dan memandu kita. Bayangin aja. Yes. Gembala yang baik yaitu Yesus sendiri, Dia sabar, Dia menuntun kita, Dia memandu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita punya family mau datang ke rumah kita, tidak tahu alamat, kita miss call ataupun kita video call. Sudah di mana? Ya, belok kanan, ada pertigaan, ambil lurus, kan begitu, dipandu sehingga tidak salah jalan. Seperti itulah sebenarnya gembala itu. Makanya saya sebagai gembala belajar untuk sabar, memandu Bapak Ibu setiap pagi, setiap malam. Bahkan di luar ini kami ada doa pribadi untuk berdoa bagi jemaat-jemaat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya kami juga rindu belajar seperti Yesus sebagai gembala mengayomi, bahkan juga sampai memberikan nyawa kami. Karena apa? Karena kami menyadari kami dipanggil, dipilih itu bukanlah kebetulan, namun Tuhan sudah lihat bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di Mazmur 23 ayat 4-nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Katakan, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oh, luar biasa. Gembala yang baik selalu berjalan di depan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Gembala melakukan dulu, baru domba-domba akan mengikutinya. Tetapi terlalu banyak gembala sudah melakukan dan domba-domba tidak mau bergerak. Ya. Bahkan selalu membandel, selalu ingin mencari jalan sendiri, kebenarannya sendiri, sehingga apa yang terjadi, terjadilah miss di antara gembala dan domba. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya rindu dengan pemaparan firman Tuhan hari ini. Biarlah waktu gembala berjalan di depan, maka domba-domba mengikuti, berat atau tidak, ikutin. Enak atau tidak, ataupun setuju atau tidak setuju, ikuti. Karena gembala tidak pernah membawa dombanya kepada kesesatan. Haleluya. Puji Tuhan. Sedangkan dombanya terjatuh, dibangunkan kembali. Ya. Tertinggal, diangkat kembali. Ini gembala. Ya. Tetapi banyak juga gembala upahan itu sendiri, dia tidak peduli dombanya itu mau tersesat kek, mau jatuh kek, mau mati kek, tidak peduli. Karena apa? Karena dia gembala upahan, tanggung jawabnya adalah sebatas daripada upahnya. Tetapi gembala yang baik, gembala yang mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi selalu berjalan di depan. Makanya kalau gembala sudah pegang komando, domba ataupun yang digembalakannya harus angkat panji-panji mengikuti gembalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Iya, sejauh ini saya melihat kita satu komando dan kita satu visi. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, di Yohanes 10 ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba itu mengenal suaranya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan khususnya di tempat ini, bahkan teman FB sudah kenal dengan suara saya. Amin. Haleluya.
Iya, saya melihat YouTube kita sudah hampir 600 Bapak Ibu ya. Jadi sudah banyak. Jadi saya percaya waktu gembala itu teriak komando, domba itu harus mengikuti karena harus berjalan bersama. Jadi domba itu harus mengenal suara gembalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Iya, selain itu di tangan gembala selalu ada gada dan tongkat. Sedikit lagi ya, ada gada dan tongkat. Gada itu berfungsi menghajar dan membunuh binatang buas yang hendak mengganggu dan memangsa dombanya. Bayangin aja. Jadi gembala itu memang harus siap sedia ya. Waktu ada serangan-serangan, ada gada untuk menghajar atau membunuh binatang. Bahkan dikatakan ada tongkat juga di tangan gembala. Makanya Bapak Ibu perhatikan, seorang gembala ada tongkat berfungsi memukul dengan pelan. Bokong domba-domba yang sedang berlarian, yaitu yang memberontak dan bergerak menjauh dari gembala atau sedang keluar dari jalur. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kalau diarahkan, kalau ditegur, kalau dinasehati, itu semua sama dengan sedang dipukul bokongnya dengan tongkat, sehingga kita berjalan lurus. Jadi pukulan ini tidak keras tapi terasa sakit juga. Benar, dengan tujuan mendisiplinkan domba-domba itu. Jadi kalau gembala tegur Bapak Ibu, nasihati Bapak Ibu, sindir Bapak Ibu, ndak usah tersinggung. Ya, karena memang untuk kebaikan. Karena gembala yang baik harus menuntun, mengarahkan, menegur. Kalau tidak, maka domba-domba itu akan semakin jauh tersesat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tongkat dikalungkan ke leher domba dengan tujuan menarik si domba agar kembali ke barisan atau rombongan. Tongkat kan agak cekung begini di pegangannya. Itu ditaruh ke lehernya. Ayo ditarik ke gini ya. Sampai begitunya Bapak Ibu. Sebab jika domba berjalan sendiri, perhatikan. Domba berjalan sendiri dan tercerai, dikhawatirkan akan tersesat dan kemungkinan besar akan menjadi bangsa binatang buas. Makanya saya tidak mau jemaat-jemaat yang saya layani itu menjauh ataupun tersesat ya. Memang ada waktu-waktu saya berikan untuk toleransi, tetapi itu tidak terlalu lama. Karena apa? Dikhawatirkan waktu menjauh dari kawanan, jauh daripada pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan, dia akan semakin jauh tersesat dan menjadi mangsa binatang buas. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan semua yang dilakukan oleh gembala, mengarahkan, ya, mendidik, memukul, menarik, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Jadi gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan, bukan hanya apa yang ada pada dia, bahkan nyawanya juga diserahkan. Jadi kita terus belajar agar kita sebagai gembala dimanapun kita menggembalakan, baik itu di gereja, baik itu di pekerjaan, baik itu di rumah tangga, kita menjadi gembala yang baik. Haleluya. Dan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Jadi tanggung jawab gembala itu besar Bapak Ibu, yaitu agar semua domba-dombanya merasakan berkat Tuhan, merasakan sukacita damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa segala apa yang kita pelajari hari ini, biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Jangan bosan-bosannya mendengar firman, karena dalam hidup kita harus ada firman, karena firman itu akan membawa kita kepada kebenarannya Allah. Amen. Dan menurunkan segala kebenaran ego kita, nafsu kita, bahkan ambisi kita kepada apa yang Tuhan mau. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bergabung pagi ini saya mau bacakan dulu. Ada keluarga Ibu Liana Herawati, Shalom. Ada juga Maya,
Shalom. Ada juga Ibu Yakni, Shalom. Shalom. Ada Opung Yosef, Shalom. Luar Shalom. biasa terus ya. Ibu Oilina, Shalom. Shalom. Terus ada juga Bapak Harno. Shalom. Ada juga Bapak Teddy Rudi. Shalom. Terus ada juga Bu Yeni, Shalom. Shalom. Terus ada juga Bapak Erwin Shalom. Wijaya, Shalom. Shalom, Pagi-pagi shalom. Bu tolong bantu doanya buat saya biar saya dikasih kekuatan kesehatan. Iya Amen. betul ya. Luar biasa, kita doakan Pak ya, Bapak Ya. sehat kuat ya. Ada Tante Samsidar, Shalom. luar biasa ya. Makan-makan kali ya Tante ya. Anaknya Asik. sudah lulus. Gilbert adik saya. Oke. Terus ada juga di sini Bapak Arifin Saputra, Shalom. Shalom. Luar biasa. Terus ada Kakak Basaria. Shalom. Shalom. Ada juga Itoku yang cantik Mawan Silalahi. Shalom. Shalom. Salam buat keluarga kita di kampung semua ya. Terus ada juga di sini Ibu Rosinta Hutagaul. Shalom. Shalom. Tuhan berkati ya, Shalom, sehat shalom. selalu ya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Syafaat kita berdoa buat keluarga, rumah tangga, kesehatan, bahkan usaha pekerjaan bisnis kita, bahkan apapun pergumulan kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya mujizat terjadi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, ku yakin kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu, kita harus meyakini kehadiran Tuhan Amin. sebagai gembala yang baik, yang terus menolong, menopang, mengarahkan kita kepada jalan-jalannya. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di sini. Amin. Hadir di rumah kami, hadir dalam hidup kami, karena Engkau gembala yang baik, yang Yes. selalu berjaga-jaga atas hidup kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami tersesat. Engkau tidak mau kami tercerai-berai. Engkau mau kami selalu berada di dalam kuasa-Mu, sehingga sukacita surga terus mengalir, bahkan berkat-berkat-Mu dinyatakan atas Amin. hidup kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah mengikuti setiap doa kami. Kami percaya berkat Allah melimpah atas mereka. Amin. Dan mereka layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yes. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa berkati keluarga Ibu Liana Patitus, bahkan kepada anak putrinya, bahkan putra, bahkan juga menantunya. Hamba-Mu percaya mujizat selalu dalam perjalanan hidup mereka. Amin. Karena mereka mengasihi Tuhan. Yes. Bahkan berkati usaha pabrik mereka biar semakin bertambah-tambah omsetnya dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yakni, berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan sempurna, baik panjang umur, sukacita berlimpah-limpah, bahkan juga anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan.
baik dalam kesehatan, usaha, pekerjaan, Amin. bisnis mereka, apapun pergumulan mereka hari-hari ini yang dibawa kepada Tuhan, biarlah berkat Tuhan tercurah di dalamnya. Bahkan berdoa saat ini buat Maya bersama dengan Monik, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan juga apa yang menjadi pergumulannya, baik orang tua mereka di kampung diberkati dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Bahkan Yesus. berdoa saat ini buat keluarga daripada Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, biarlah sukacita surga terus terjadi atas hidupnya, dan apapun yang didoakan biarlah mujizat terjadi. Berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, berdoa buat anak menantu, cucu, cicit, bahkan setiap pergumulan mereka, biarlah berkat Allah tercurah di dalamnya Amin. dalam nama Yesus. Bahkan berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Oilina, berkati dalam nama Yesus. Berkati Ibu Lina dengan kesehatan sempurna bersama dengan Pak Pran, bahkan pekerjaan Pak Pran diberkati, bahkan putra putrinya dalam kesehatan sempurna, bahkan pekerjaan mereka juga diberkati, keluar masuk mereka dari rumah mereka ada berkat-berkat Allah menyertai, bahkan Amin. pengurusan tanah biarlah terjadi mujizat. Kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga daripada Pak Harno, Bu Eca, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatan suami istri ini, berkati kedua putranya dengan kecerdasan, kepintaran. Bahkan Abang berdoa saat ini buat pekerjaan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan orang tua mereka, baik keluarga Pak Harno, Bu Eca, semua dalam perlindungan, panjang umur, kesehatan sempurna. Bahkan Abang Pak Harno disembuhkan lebih lagi. Amin. Bahkan adiknya Bu Eca di Kemayoran, Tuhan berkati, suami istri, anaknya, bahkan juga segala usahanya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Bahkan Abang berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Teddy Rudi, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Berkat Yesus. Allah melimpah atas kesehatannya, atas Yes. apa yang menjadi kegiatannya hari-hari ini. Bahkan anak menantu cucunya juga diberkati. Bahkan hamba berdoa buat keluarga yang di Garuda, Tuhan berkati mamanya, adiknya, bahkan ponakan-ponakannya. Amin. Perlindungan Tuhan besar atas keluarga ini. Amin. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Bu Yeni, berkati suami istri, biarlah Tuhan berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Amin. Tuhan. Amin. Bahkan berkati ke pekerjaan Pak Hari, bahkan Christine, bahkan Jingga sebagai pelajar, Tuhan berikan kepintaran. Yes. Bahkan segala biaya yang dibutuhkan Engkau sediakan. Bahkan apa yang pergumulan daripada keluarga Bu Yeni ini, biarlah Tuhan yang tolong. Bahkan Amin. berdoa saat ini buat Bapak Erwin Jaya, berikan kesehatan pada dia, kekuatan untuk melalui hari-hari yang saat ini sedang dialaminya. Hambamu percaya kekuatan yang baru, kemenangan terjadi atas hidupnya dan Amin. menjadi berkat di tempat di mana dia saat Yes. ini berada. Bahkan istri, anaknya, orang tua, adiknya, semua Tuhan kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang membentengi, memagari mereka. Bahkan kami berdoa saat ini buat Tante Samsida Utabara bersama Uda, bahkan adik kami Gilbert dan semua keluarga besar, kuserahkan kepada Tuhan sukacita mereka karena sudah mengalami pertolongan Tuhan, menyelesaikan sampai akhir. Anaknya Gilbert, biarlah mereka semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan. Bahkan apapun rencana berikutnya, berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan kami berdoa buat apapun pergumulan mereka, Tuhan penolong bagi mereka. Bahkan dalam kesehatan udah kami di sana, biarlah berkat-Mu tercurah. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Arifin Saputra, berkati dalam nama Yesus. Berkati dengan Bu Mega dalam kesehatan yang sempurna. Kami percaya rencana-rencana yang besar yang sudah dibuat dalam pekerjaannya, biarlah mujizat terjadi, penyertaan Tuhan sempurna, sehingga Pak Arifin boleh semakin sehat dan dia bisa melakukan lebih banyak lagi, khususnya dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat kedua putranya dalam perlindungan Tuhan, baik dalam kesehatan, kecerdasan, bahkan apapun saat ini yang menjadi pergumulan mereka buat rumah mereka, biarlah secepatnya selesai. Dan Amin. segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan, bahkan Amin. melebihi daripada apa yang menjadi target Yes. mereka semuanya. Bahkan mau berdoa buat apapun pergumulan mereka yang dibawa kepada Tuhan pagi Amin. ini, biarlah Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa saat ini buat Ito kami, Ito Mawan, Mama Agnes, silalahi bersama buat apa yang saat ini kami gumuli, yaitu buat anak-anakmu, hamba-hambamu saat ini Tuhan. Biarlah Ibu Esther Kurnia dalam penyertaan perlindungan Tuhan, baik dalam kesehatannya, dalam
dalam setiap apa yang dikerjakannya. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa Ibu Esther Kurnia dalam kesehatan sempurna bersama dengan Pak Nugroho, bahkan anak-anaknya, cucunya, menantunya semua diberkati, khususnya Ibu Elizabeth, semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Amen. kerinduan mereka untuk mendapat momongan, biarlah mujizat terjadi. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Ula, Ibu Pebi, berkati suami istri ini, bahkan Ula, bahkan Ibu Pebi yang sedang dalam mengandung, biarlah Tuhan memberkati, berikan kesehatan sempurna, bahkan kapanpun persalinannya, biarlah Tuhan tolong dan biaya semua disediakan. Berkati usaha bisnis mereka, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah di dalamnya. Amen. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Lia Kusuma, berkati kesehatan ibu ini kemanapun Tuhan bawa dia untuk melayani Engkau, biar pengurapan Allah yang dahsyat turun atasnya. Bahkan hamba berdoa buat anak menantu cucunya, bahkan keluarga Ibu Imelda, bahkan juga Pak Yusuf, semua dalam penyertaan Tuhan. Yang terbaik layak mereka terima karena mereka mengasihi Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat Pak Budi, berkati kesehatannya, bahkan anak-anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan hamba Ibu Lili berkati, berikan kesehatan sempurna, kekuatan, kemenangan terjadi. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk melayani Engkau, panjangkan umurnya sehingga dia bisa menyatakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bahkan anak-anak menantu cucunya, bahkan Pak Indra suami istri semua, apapun yang diusahakannya Tuhan memberkati. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Pak Prengki, Bu Sinta, bahkan anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk menjangkau banyak jiwa lagi bagi Tuhan. Doakan hamba berdoa saat ini buat Pak Herianto Co, berkati suami istri, berkati anak-anak, bahkan berkati apa yang mereka kerjakan. Hamba mempercaya perlindungan Tuhan besar atas keluarga ini. Bahkan itu kami itu Ernest terus berkati dalam kesehatan, bahkan memberikan kekuatan, apa yang dikerjakan, diusahakan, bahkan bisnisnya diberkati berlimpah-limpah. Bahkan planning ke depan apapun itu, biarlah Tuhan tolong. Bahkan orang tua kami di sana, Bapak Ute Sitorus bersama istri, anak, menantu, cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Lili yang ada di Jelambar, Mama Jose, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Bahkan anak, menantu, cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Bapak Arnold Stefanus, berkati kesehatannya, keluarganya, istri, anak-anak, bahkan pergumulan buat usaha diberkati berlimpah-limpah. Bahkan juga buat Lai Lubis di Tangerang, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, usahanya, bahkan apapun target-target ke depan berkati berlimpah-limpah. Bahkan hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Yanto, berkati, berikan kesehatan, anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap apa yang terjadi di Indonesia, di bangsa kami yang tercinta ini. Yes. Biarlah nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Amen. Sembuhkanlah setiap mereka yang kena COVID dalam nama Tuhan Yesus. sehingga Indonesia bebas dari COVID. Amen. Bahkan bumi ini bebas dari COVID. Yes. Sehingga ekonomi, bisnis, usaha semua semakin maju. Bahkan gereja-gereja dibuka untuk sebebas-bebasnya Ya. untuk beribadah. Amin. Terima kasih Bapak. Pakai pemerintah kami pusat sampai daerah untuk menyelesaikan semua apa yang menjadi permasalahan bangsa kami. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba berdoa buat hamba-hamba Tuhan di kota-kota, di desa, di pelosok, di dusun, Yes. dimanapun mereka Dalam nama melayani Tuhan Tuhan. Yesus. Pelihara hidup mereka. Amin. Tolong hidup mereka. Amin. Urapi mereka. Pakai kami semua untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Engkau. Biarlah dalam melakukan kegiatan kami hari ini, biarlah roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami semua, karena darah Yesus membentengi, memagari kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga tak lupa berdoa buat itu kami, Ibu Ito Melpa Matondang bersama Lai, bahkan bere-bere semua, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka, berkati
berkati rumah tangga mereka, berkati segala usaha pekerjaan bisnis mereka, apapun pergumulan mereka, biar Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami mau melakukan kegiatan kami, Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Amen. Percayalah bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, Amen. diberkatilah suamimu, Amen. diberkati istrimu, Yes. anak cucumu, Amen. pekerjaanmu, Amen. bahkan di bisnismu. Amen. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Yes. persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita sampai di sini pagi ini. Biarlah kita terus berdoa, sebab banyak berdoa banyak berkat. Jangan jenuh menjemu, jangan bosan-bosan, tetapi terus antusias, terus bersemangat. Yes. Karena waktu kita semangat, maka kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang Amen. besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti malam kita akan bertemu kembali di dalam doa mesbah keluarga, yaitu di jam 8. Seperti biasa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesaksian, boleh WA ke saya. Nomor WA saya ada di FB saya, sehingga bisa saya saksikan dan banyak orang diberkati. Khususnya setelah Bapak Ibu sudah mengikuti doa-doa ini, apapun pertolongan Tuhan, sekecil apapun bahkan sebesar apapun, itu semua mujizat Bapak Ibu ya. Jadi khususnya apa yang kita doakan, kalau sudah terjadi mujizat disaksikan, sehingga yang lain boleh diberkati. Amin. Amin. Dan jangan lupa bagikan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini, sehingga lebih banyak lagi diberkati. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat YouTube kita, yaitu GBI Pipa Belimbing, Yes. ya, boleh dilihat dan jangan lupa subscribe. Oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas dan sukses selalu, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.